Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my wonderful students. How are you today? I hope that all of you are in a healthy condition. Always be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Not only you, but also your family and people around you. Today, we meet again in English class with me, Mrs. Delia. And our topic today is about narrative text. This is the opening of our class today. I will make sure all of you are attending my class now. But if you cannot join my class now, you should ask my permission before. Okay, before we start our lesson, I would like you to pray before study. Baiklah anak-anak, sekarang kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk berdoa agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat mempelajari materinya dengan baik, dapat ilmunya dengan baik, dan dapat menyelesaikan tugas-tugas kalian tentunya. Kita berdoa sejenak ya. Berdoa dimulai. Oke, baiklah anak-anak. Selesai berdoa, Ibu ingin memotivasi kalian bahwa meskipun saat BDR sekarang ini kita tidak bisa bertemu muka, tidak bisa bertemu secara langsung, Ibu harap itu semua tidak jadi kendala bagi kalian untuk tetap belajar. So, wherever you are, keep your learning spirit high. Dimanapun kalian berada saat ini, kalian harus tetap punya motivasi tinggi dalam belajar. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib untuk kalian. Nah, baiklah anak-anak. Seperti kalian tahu bahwa materi kita hari ini adalah tentang narrative text. But before we study about that lesson, I would like to warm you up. Jadi Ibu akan memberi pemanasan dulu atau lebih dikenal dengan istilah warming up agar kalian makin termotivasi untuk belajar hari ini. Oke, warming up-nya perhatikan baik-baik ya. Oke, ini dia. Have you heard these stories before? Ada beberapa gambar di sini. I prepare so many pictures for you, and I'm sure that you already recognize them very well. Ya, Ibu sangat yakin kalian semua pasti sudah kenal dengan gambar ini. Gambar nomor 1 itu sudah tidak asing lagi ya. Ada there is a beautiful princess with the 7 dwarfs in the pictures. Pasti kalian sudah tahu itu judulnya apa. Kemudian gambar the second pictures, it is about a young man and his old mother, ya, dimana si anak laki-lakinya pergi merantau naik kapal. Busananya juga pasti kalian sudah tahu ini ceritanya apa. Ya, kemudian yang ketiga tuh ada judulnya di situ, bawang merah, bawang putih. Kemudian yang keempat, the girl wearing a shoes glass, ya. Pasti sudah familiar sekali untuk kalian. Nah, gambar kelima itu ada a young boy with a beautiful woman and there a dog, ya, dengan seekor anjing, a black dog. Anjingnya ini namanya Tumang. Kalian pasti sudah tahu nih cerita apa. Kemudian gambar berikutnya ada timun mas. Nah, kalau yang gambar selanjutnya ini ada there is a young girl, a little younger who wear a red clothes, ya, and she went to the forest followed by a wolf, a very scary wolf, ya. Pasti kalian semua sudah tahu itu cerita apa. Nah, ini yang sangat familiar sekali, bahkan kalian sudah pernah mendengar cerita ini dari kecil. Kancil dan buaya. Dan gambar terakhir adalah
si Aladin dan lampu ajaibnya terbang di atas permadani. Nah, berdasarkan gambar yang kalian lihat di bagian warm up ini, ya, gambar-gambar sudah kalian kenal. Nah, coba diperhatikan pertanyaan Ibu berikut ini di slide selanjutnya. Nah, what is the most important things that you remember from the stories? Ya, hal apa yang paling kalian ingat dari judul-judul cerita di atas? The first one, what about the countries where the stories come? Apakah kalian ingat negara berasal dari mana, dari negara mana cerita-cerita tersebut berasal? And then the second one, what about the characters, protagonist or antagonist? Nah, tentu kalian tahu ya dari gambar-gambar tadi pasti kalian ingat tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, and then what about the message from the stories? Ya, pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Dan did them entertain and amuse you? Apakah cerita-cerita tersebut terasa menghibur bagi kalian? Well, we know that all of them just a fantasy, fairy tales, but they can amuse us and give moral value, but they are not a real story, which is called narrative text. Nah, jadi anak-anak, dari semua gambar yang kalian lihat tadi, ya, bahkan kalian sudah tahu asal negaranya, siapa karakternya, pemainnya, yang jahat, yang baik, pesan-pesannya, dan terasa sangat menghibur sekali. Nah, semua cerita yang tadi terlihat di gambar, mereka hanya fantasi, dongeng, ya. Tapi ada pesan moral yang bisa kita tangkap, bisa menghibur kita di saat membacanya atau menyaksikannya. Nah, itu semua adalah ciri-ciri yang melekat pada naratif teks. Nah, jadi hari ini kita akan kupas tuntas ya tentang naratif teks. Okay, now this is the core of the lesson. In narrative text, you will study about the first one is definition, the second one about social function, the third is generic structures, number 4 is language features, and the last one types of narrative. Nah, jadi itu yang akan kalian pelajari pada materi naratif teks hari ini, mulai dari pengertian, fungsi sosial, strukturnya, komponen kebahasaan, dan jenis-jenis teks naratif. Oke, what is your learning purposes? Apa sih tujuan kalian belajar materi teks naratif hari ini? Ibu sudah mengemas dan sudah menyiapkan. Your learning purposes today is setelah pembelajaran. Kalian selaku peserta didik diharapkan mampu pertama menentukan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif. Kemudian kalian dapat membandingkan beberapa teks naratif dari aspek fungsi sosialnya, dari struktur teksnya dan unsur kebahasaannya. Kemudian yang ketiga, menemukan makna kata secara kontekstual dalam teks naratif. Nah, jadi kalian punya 3 tujuan yang harus kalian capai dan kalian pastikan kalian mampu untuk melakukannya. Okay, next. Here we go. We start about narrative text. Ya, komponen pertama, it is about the definition. What is narrative text? So you know that at the first in our warm up, I told you it is an imaginative story with complication among the characters. It tries to find the solutions to solve the problems. Jadi, naratif teks adalah teks yang hanya merupakan cerita imajinatif, cerita hayalan. Namun, ia memiliki komplikasi atau problem-problem yang muncul di antara pelakunya, pemain-pemainnya atau tokoh dan karakter dalam cerita tersebut, yang dimana setiap masalah yang muncul mencari pemecahan
masalah tersendiri. Jadi setiap masalah yang muncul harus ada solving problems-nya. Okay, the second one it is about social functions or purpose. Nah, jadi komponen kedua dalam teks naratif yang harus kalian ketahui dan paling sering muncul pada materi ujian, baik ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional, yaitu mengenai social function atau purpose-nya, fungsi sosial atau tujuan teks naratif ditulis. Nah, apabila saat mengerjakan ujian nanti kalian sering bertemu dengan pertanyaan seperti ini, why is the text written? The text is written for, atau what is the purpose, atau what is the social function, atau what is the writer's intention. Semua kelima pertanyaan ini adalah bentuk lain dari pertanyaan yang mengacu kepada fungsi sosial dari struktur teks. Jadi kalau pertanyaannya muncul seperti ini, kalian harus ingat yang ditanyakan adalah fungsi sosial dari teks tersebut. Nah, so apa fungsi sosial dari teks narrative? The first one is to amuse, ya, untuk membuat kalian merasakan humor, merasakan hiburan, ya, to entertain, merasa yang tadinya kalian dalam keadaan sedih begitu membaca jadi merasa terhibur. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, to teach us to have a good character. Nah, kadang ada satu cerita yang memberikan kita inspirasi, ya, pelajaran bagaimana harus kelakuan baik, memiliki pribadi yang baik. There are many story inspire many people, ya. And the last one, to make us learn something from the story. Tentu setiap penulis tidak akan menyia-nyiakan hasil karyanya. Pasti kita sebagai pembaca dapat melihat pesan atau pelajaran yang kita bisa ambil dari setiap cerita yang ditulis oleh seorang penulis. So, pastikan setiap cerita yang kamu baca, kamu dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut, ya. Jadi itu tidak hanya sekedar fantasi, hanya saja ada pesan moral dan pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap cerita tersebut. Nah, this is about the social functions of narrative text. Nah, sekarang kita ke generic structure-nya atau struktur kebahasaan, struktur teks naratif sendiri. Nah, teks naratif, there are four big parts in narrative text, but its generic structure. The first one, it is about orientation, complication, the second one, and the resolution, and the last one is reorientation. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu, di mana orientasi itu sebenarnya adalah pengenalan tokoh, komplikasi ketika masalah muncul, resolusi penyelesaian masalah, dan reorientasi sebagai closing. Nah, berikut ini I will explain them to you clearly one by one. It is about the generic structure. Nah, sekarang kita ke bagian orientasi dulu. Ibu sering menyebutnya dengan sebutan introduction atau perkenalan. Nah, bagian awal dari teks naratif disebut dengan orientasi, di mana bagian orientasi ini it sets the scene. Jadi dia akan mengatur scene cerita. Di mana bagian orientasi itu introduce who is the characters involved in the story, where and when the story happens, and what happens in the story. Jadi bagian orientasi atau introduction itu biasanya adalah bagian yang mengenalkan karakter, mengintroduce karakter, tokoh siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, ya. Kemudian where, di mana, and when, kapan the story happens. Jadi di mana cerita tersebut terjadi, kapan cerita tersebut terjadi, and what happened in that story, dan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, itu semua dimuat di bagian orientasi. Biasanya ini terdapat di awal paragraf, ya.
mungkin 1 atau 2 paragraf. Semakin panjang teksnya, semakin panjang pula bagian orientationnya. Nah, bagian orientation umumnya ditandai dengan pembukaan kalimat once upon a time atau a long time ago. Nah, itu ciri-ciri dari orientation. Berikutnya, the next one is complication. It tells the beginning of the problems among the characters which leads to the crisis. Nah, bagian kedua adalah bagian yang sangat penting dari teks naratif, disebut dengan complication. Ya, di sini adalah bagian yang memuat atau bagian yang memunculkan masalah, ya. Masalah mulai muncul di sini. Biasanya bagian complication terdapat setelah bagian pembuka tadi. Oke, masalah-masalah mulai muncul di sini. Ya, bagian complication ditandai dengan munculnya masalah di antara tokoh dalam cerita yang kemudian memandu pada puncak masalah. Next, resolution. Bagian ketiga adalah it is where the problem is resolved, ya. Bagian ketiga disebut dengan resolution, bagian di mana masalah-masalah yang tadi muncul di bagian complication di sini akan di-resolve, ya, akan terpecahkan. Nah, akan terpecahkan. It can be a happy ending or a sad tragic one. Ya, bagian resolution adalah ketika masalah-masalah yang muncul dalam cerita menemukan solusinya. Akhir cerita bisa jadi bahagia atau malah berakhir dengan menyedihkan. Oke, bagian keempat dari struktur teks naratif disebut dengan reorientation or coda. Bagian ini bersifat opsional. Tidak setiap teks naratif memiliki bagian ini. Nah, nanti akan ada sesi latihan, kita akan menganalisa struktur teks. Nanti kalian akan lihat apakah setiap teks naratif memiliki bagian reorientasi atau tidak. Nah ya, tapi kalaupun ada, reorientation merupakan bagian yang menjadi kesimpulan bagi penulis atau memuat pesan moral yang disampaikan dalam suatu cerita. Oke, berikutnya adalah language features atau komponen kebahasaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah adverb of time. Jadi, teks naratif komponen kebahasaannya itu pertama terdiri atas adverb of time, ya. Kata keterangan waktu biasanya menunjukkan keterangan waktu itu terdapat di awal-awal, seperti once upon a time artinya pada zaman dahulu, atau one day, suatu hari, long time ago, zaman dahulu kala. Nah, itu dikenal dengan nama adverb of time, adverb yang menunjukkan timing atau waktu. Biasanya adverb of time ada di awal, di bagian pembuka atau bagian orientation. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata komponen kebahasaan berikutnya adalah past tense. Kalian harus ingat, past tense adalah komponen kebahasaan berikutnya adalah past tense. Past tense sangat banyak terdapat dalam teks naratif karena mereka teks yang merupakan cerita, jadi pasti semuanya ditulis dalam bentuk past tense, kecuali nanti pada direct speech-nya. Oke. Next ada specific character yang ditunjukkan di sana. Nah, jadi ada tokoh-tokoh yang spesifik. Misalkan nama tokoh siapa aja. Aladin, Snow White, Dayang Sumbi, Timun Emas, dan lain-lain. Nah, itu kalau kalian menemukan nama-nama di dalam teks naratif itu disebut dengan spesifik karakter. Kemudian ada action verbs, ya, kata kerja yang menunjukkan aksi, ya, yang membuat kita bergerak melakukan sesuatu. Kalian akan menemukan banyak sekali action verb dalam teks naratif. Misalkan killed, cried, so, dan tentu saja semuanya dalam bentuk kata kerja past tense atau bentuk kedua, bahkan ada yang bentuk ketiga. Kata kerja bentuk kedua dan ketiga. Nah, berikutnya adalah time conjunction atau conjunction of time. Adanya kata hubung waktu, misalkan then dan when. Kemudian yang terakhir adalah direct speech atau ungkapan langsung. Misalkan yang diawali dengan tanda kutip
Tentu kalian tahu ya, kalau membaca cerita pasti sering lihat ya, ketika tokohnya ngomong langsung itu disebut dengan direct speech, itu ada tanda kutip pada kalimat yang sedang diomongkan. Nah, biasanya ini sangat banyak dalam teks naratif. Nah, untuk direct speech ini ada pengecualian, mereka tidak ditulis dalam bentuk past tense. Direct speak berarti ditulis dalam bentuk simple present tense ya. Oke, sekarang kita masuk ke type of narrative, jenis-jenis teks naratif. Nah, di sini ada fairy tales, ada folk tale, ada fable, dan ada legend. Nah, untuk fairy tale sendiri, pengertiannya sendiri adalah cerita imajinatif yang hanya berupa hayalan fantasi yang berhubungan dengan peri-peri, dewa-dewa, dan magic-magic yang sepertinya tidak akan bisa terjadi di dunia nyata. Nah, itu fairy tales. Kemudian kalau folk tale itu cerita rakyat. Di Indonesia banyak sekali folk tale ya, misalkan kayak cerita Dayang Sumbik, kemudian Malin Kundang. Nah, itu masuk ke dalam kelompok cerita rakyat. Nah, berikutnya adalah fable, cerita binatang atau animal story, kayak si kancil ya. Banyak sekali fable-fable yang sudah kalian dengar. Berikutnya adalah legend. This is a story about how something create, how something happen in that village ya. Jadi legenda itu adalah cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, yang dihubungkan dengan terbentuknya suatu tempat, terjadinya suatu peristiwa. Misalkan contoh legend di Indonesia itu adalah The Legend of Toba Lake, proses terjadinya atau terbentuknya Danau Toba, atau The Legend of Banyuwangi, kalian pasti sudah dengar. Nah, itu legenda yang kemudian cerita tersebut dipercaya seolah-olah terjadi oleh masyarakat sekitar. Next, let's we analyze the text. This is a really important for you to pay attention to my lessons today. Ya, ini benar-benar penting, kita akan belajar menganalisa. Karena setelah ini kalian harus bisa menentukan. Ingat tadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menentukan struktur teks ya, fungsi sosial, dan komponen kebahasaan pada teks naratif. Nah, latihannya nanti juga akan seperti ini. Jadi, supaya nilai kalian bagus, kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini Ibu sudah punya teks Cinderella ya, dimana teksnya di skip hanya jadi 3 paragraf, tapi tidak memotong cerita ya. Kalian perhatikan di sini ada kata once upon a time. Dari situ kita bisa menganalisa bahwa once upon a time adalah adverb of time-nya. Nah, nanti pada latihan yang akan kalian kerjakan, ingat baik-baik, kalian tinggal memindahkan pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Nanti ada worksheet-nya. Nah, lihat lagi. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Nah, ada nama Cinderella, kemudian ada stepmother and stepsister. Nah, it is called specific character ya, atau karakter yang sangat spesifik dari cerita Cinderella. Dia menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Nah, berdasarkan dari adverb of time tadi, kita tahu bahwa bagian awal dari teks narasi disebut dengan orientation. Makanya dilabelin nih di kolomnya warna merah. Nah, itu adalah orientation, bagian awal atau perkenalan. Di situ terlihat bahwa Cinderella dikenalkan di awal cerita. Terus disebutkan juga timingnya, zaman dulu kala, disebutkan tokohnya ya. Itu bagian orientasi. Oke, sekarang kita pindah ke paragraf kedua. Di situ tertulis her stepmothers and stepsister treat her badly. Perhatikan kata treat yang berwarna pink. Kemudian di bawahnya ada one day prince of a kingdom invited all girls to the ball. Ada treat, ada invited. Di situ kelihatan sekali itu adalah kata kerja bentuk kedua ya. Otomatis itu menunjukkan past tense ya. Nah, jadi komponen kebahasan di situ past tense-nya kelihatan.
Nah, nanti kalian tinggal memindahkan verb 2 yang menunjukkan past tense pada kolom yang sudah Ibu sediakan di worksheet kalian nanti. Pindahkan saja verb 2-nya untuk past tense. Nah, kemudian yuk kita beralih ke kalimat selanjutnya. Cinderella want to go there but she did not have a beautiful dress. Oh God, I don't have a dress. Nah, lihat tanda kutip ya pada kolom ya, pada underline berwarna kuning ada tanda kutip, itu kita tahu itu adalah direct speech ya, atau perkataan langsung yang diucapkan oleh Cinderella. Nah, bagian dari paragraf kedua, kalian lihat paragraf kedua menunjukkan complication. Why? Kenapa disebut dengan complication? Karena ada problem yang mulai muncul di situ. Ingat, bagian kedua dari teks naratif itu adalah complication, di mana mulai muncul masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap tokoh dalam teksnya. Di situ terlihat bahwa ternyata Cinderella tidak punya gaun untuk pergi ke pesta. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf selanjutnya. Ada a very good mother help her. Nah, kalau tadi dia ada masalah, ternyata di bagian ketiga ada resolusinya, ada pemecahan masalah. Tadi dia nggak punya baju, tapi di bagian ketiga ternyata a very good mother help her. Ada ibu peri yang menolongnya, otomatis masalahnya terselesaikan ya. She changed her dress into beautiful ones. Nah, dia mengganti baju Cinderella jadi gaun yang sangat cantik sekali. Problem solved. Ini bagian resolution ternyata, yaitu bagian yang menunjukkan adanya pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam suatu cerita. Nah, perhatikan ada kata then diwarnai abu-abu di situ. Ternyata itu adalah time conjunction. Ya. Kemudian ada kata help di situ. Change dan came ternyata itu adalah action verbnya. Kata kerja yang membuat kita melakukan aksi, itu disebut dengan action verb. Nah, kemudian a prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Sepertinya masalah Cinderella terselesaikan di bagian resolution. Nah, ternyata setelah kita analisa, teks ini tidak mempunyai bagian reorientation ya, tidak ada pesan moral yang dituliskan oleh penulis di sini. Nah, nanti kalian akan menemukan pada saat kalian berlatih menganalisa teks, apakah ada bagian reorientation atau tidak. Nah, jadi dari hasil analisa ini nanti kalian akan berlatih menganalisa teks sendiri. Tentunya teksnya teks yang baru ya, bukan teks Cinderella lagi. Oke, it's time to exercise. Jadi anak-anak, cek ya Google Classroom. Untuk latihannya, Ibu sudah menyiapkan 2 latihan. Yang satu berupa penilaian pengetahuan dan satu lagi berupa penilaian keterampilan. Pastikan kalian menganalisa teks yang sudah Ibu berikan. Kemudian lakukanlah seperti contoh yang diberikan. Dan jangan lupa you have submit the assignment on Tuesday at 9 p.m. Jadi batas waktu kalian adalah sesuai pembelajaran bahasa Inggris kita hari Selasa. Dan Ibu kasih waktu sampai jam 9 malam. Well, dari hasil penjelasan tadi, Ibu harap kalian semua bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata teks narasi itu adalah teks yang merupakan cerita fantasi, imajinasi, tapi bisa menghibur dan memiliki pesan moral. Nah, kemudian ternyata teks naratif memiliki struktur, yaitu ada orientasi, ada complication, ada resolution, dan ada reorientation. Dan kita tahu ternyata teks naratif memiliki fitur kebahasaan yang terdiri atas past tense, terdiri atas action verb, dan lain-lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, anak-anak, dari video ini Ibu harap kalian bisa membuat kesimpulan materi dengan merangkumnya. Jadi kalian punya catatan tentang teks naratif. Nah, itu tadi
penjelasan tentang teks naratif, Ibu harap kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menentukan fungsi teks, struktur teks ya, dan komponen kebahasaannya. Kalian mampu menganalisa dengan baik teks naratif, dan kalian mampu nanti di latihannya menentukan makna yang terdapat dalam suatu teks naratif. Well, my students, I think that's all for today. Don't forget to do your exercise on time and submit it in your Google Classroom. See you next time in our next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.